Makan, Pak. Ya, mohon maaf nih saya langsung video call dengan ibu ya. Iya, Ya, ini maaf ibu silakan perkenalkan diri nama siapa, tinggal di mana, asal sekolah dan pengalaman ya bu. ini, sama, sama saya Arni Nurisi. Saya tinggal di Kendek, Student Sawit. Asal sekolahnya Poltek Surakarta. Kemudian untuk pengalaman kerjanya 3 tahun, lulusan tahun 2012, 3 tahun untuk di rumah sakit jantung. Kemudian 5 tahun off, baru bekerja lagi kemarin menjadi pelawak selama 3 bulan, dan ikut program vaksinasi juga beberapa kali. Jadi relawan apa? COVID bu? Iya, Itu di mana itu? dalam COVID. Base campnya? Gimana? Relawan COVID di mana base campnya? Oh, di rumah sakit Duren Sawit. Tiap hari masuk. Ya, jam masuk. Hmm. Terus pengalaman ibu pernah untuk periksa pasien secara mandiri? Oh, pasien secara mandiri sih seperti kalau di lapangan aja sih, Pak. Oh gitu. Pernah sih, tapi belum pernah. Saya mau nanya ini terkait satu makna dari COVID sekarang ini seperti apa, ya kan? Perkembangan COVID sekarang ini mungkin ibu lebih bisa menjelaskan ke kami itu apa. Kedua, pertanyaan saya tentang loyalitas. Loyalitas menurut ibu tuh gimana? Silahkan saya dengarkan ya. Kalau untuk perkembangan COVID sekarang, udah banyak diberitakan juga ya Pak, udah banyak variannya, termasuk varian Delta itu. Jadi COVID itu udah seperti influ biasa gitu, dan untuk gejalanya mirip seperti influ biasa, perbedaannya pada di seperti sakitnya yang ada sakitnya dan durasi itu. Kurang jelas bu, Untuk suaranya bu kalau kurang jelas. loyalitas, Mungkin suaranya dibesarkan atau pakai handsfree mungkin. halo, Ya, sebenarnya udah dengar ya jelas. Pak? Ya. Untuk COVID, untuk COVID sendiri sekarang lebih lebih cenderung disamakan seperti flu biasa. Lebih banyak pentingnya untuk cirinya ya seperti flu biasa, cuma pembedanya itu ada pada sesak napas, saturasi oksigen yang cenderung dia turun. Kalau untuk pemeriksaan asalnya, kemudian ada seperti hilang baunya gitu. Dan kalau untuk loyalitas itu kalau menurut saya itu yang mampu bekerja ketika mungkin jam dari waktunya gitu. Mungkin jamnya jam 6 seperti jam yang dari klinik itu jam 16 sampai 22. Mungkin ketika pas jam 22 itu kita waktunya pulang, tetapi ada pasien datang ya kita harus melakukan pasiennya dulu daripada kita pulang gitu. Ya, itu sepakat saya. Terus kalau tadi dikatakan ibu bilang di COVID itu saturasi oksigennya menurun ya. Memang normalnya saturasi oksigen itu Iya. berapa bu? Kalau orang normal itu minimal itu batasnya itu 95. Jadi kalau di bawah 90 berarti Bawah dia di, gawat. di bawah 90 ya termasuknya gawat, harus ada pemberian terapi oksigen. Oh, berarti dia sesak ya. Iya. Kalau saturasi oksigennya 90 tapi dia tidak sesak, Ya.
Ya. Apa tindakannya? Gimana? Kalau saturasi oksigennya Saturasi 90, oksigen 90. tapi dia tidak sesak, Ya. apa yang dilakukan? Kita atur posisi semicolornya, kemudian suruh tarik nafas aja. Suruh diminta pasiennya untuk tarik nafas. Kan tidak Atur sesak. nafasnya Kan tidak sesak. tidak sesak. Kemudian dari posisinya kemungkinan dari posisinya yang dia jadinya oksigen yang masuk itu terhambat. Kemungkinan bisa juga dari kalau misalkan dia ada sekret atau dahak sekret di hidung atau dahak gitu. Dengan adanya sekret di hidung, terus oksigennya 90 tapi dia tidak sesak, apakah itu COVID? Belum tentu juga. Oke. Jadi saturasi oksigen itu hanya buat COVID. Belum ya. Kalau untuk patokannya sih, kalau untuk patokan awalnya mungkin belum bisa dipastikan karena harus ada cek labnya memastikan itu COVID atau enggak. Cuman kan kita harus ada seperti seperti kita kemungkinan terburuknya itu maksudnya. Jika ada pasien positif COVID, hasil PCR-nya jelas COVID positif, terus dia ada sesak, ya kan, sesak, tapi saturasi oksigennya normal, apa yang dilakukan? Tetap harus memberikan Terapi oksigen ya. Sama tetap memberikan terapi oksigen sama posisinya itu ya kalau bisa diposisikan duduk atau semi polar atau posisi tidur buat menaikkan oksigennya saturasi oksigen itu. Oke, jika di dalam COVID itu dinyatakan berat, itu kelihatan dari mana? Selain dari SpO2-nya menurun, lihatnya dari mana? Jika gejala COVID itu berat ya. Ya. Dari kalau misalkan kita di rumah sakit, kita bisa lihat dari hasil swab, kemudian hasil cek lab PCR-nya, kemudian dilihat dari hasil CRP-nya, tingkat infeksinya gitu. Terus apa yang dilakukan seorang perawat atau bidan untuk mengatasi hal-hal ini selain konsultasi ke dokter? Untuk langkah pertama ketika ada kejadian seperti itu, kita lakukan dulu screening seperti pemeriksaan awalnya, kemudian kita lakukan tindakan terapi oksigen. Ya, kalau terapi oksigen kita lakukan juga kalau misalkan ada kalau sebenarnya kalau udah terapi oksigen kita lanjut ke dokter. Nah, terus dinyatakan pasien yang positif itu dikatakan berat, selain sesak tadi apa lagi gejalanya? Mungkin bisa dari penurunan kesadarannya, kemudian dari penurunan kesadaran, kemudian dari seperti umum pasiennya itu biasanya dia lebih cenderung kayak nadinya tinggi, nadinya cepat, kemudian terlihat kayak lemas, kemudian kesadarannya kemungkinan agak kayak seperti orang-orang ngantuk gitu. Nah, kalau misalkan itu COVID yang berat. Tadi kau bilang nadi cepat, apa namanya kalau dibilang nadi cepat tuh? Bahasa medisnya apa? Takikardi. Jika pasien takikardi. Terus apakah perlu direkam EKG, ECG, atau udah dinyatakan positif COVID dan itu berat? Perlu nggak diperiksa ECG, EKG dan lain-lain? Untuk pemeriksaan
awalnya perlu diperiksa. Oke. Terkait masalah COVID tadi, sekarang kan posisi sudah menurun katanya ya. Iya. Iya. Menurut kamu sepertinya COVID itu seperti apa sih? Ada apa enggak sih? Bahaya apa enggak sih? Ini terakhir ya pertanyaan saya buat kamu ya. Menurut saya memang bahaya. Jadi seperti dia lebih bahaya dari TBC. Bahaya sih, Pak. Nah, sekarang kan Bahaya. banyak sekali yang masih Jadi muda, memang kena COVID dan mohon maaf meninggal, udah kena. ya kan? Meninggal yang masih Iya. muda. Itu kenapa? Kok masih muda kok dia cepat meninggal, sedangkan secara fisik kan dia bisa olahraga, napasnya bagus gitu. Menurut kamu gimana? Sebagai relawan kamu kan tahu persis. Kemungkinan kalau menurut saya memang setiap orang mempunyai kekebalan tubuh sendiri-sendiri. Nah, kemungkinan kalau misalkan ketika dia anak itu muda terkena COVID kemudian meninggal, kemungkinan dia dari pola hidupnya sebelumnya itu tidak baik, pertama. Kedua, kekebalan tubuhnya juga tidak bagus, jadinya dia lebih mudah untuk seperti tubuhnya itu lebih mudah untuk menyerah gitu. Oke ya, saya beralih ke case lain. Jika ada pasien ke klinik dengan kondisi panas lebih dari 2 hari, ya, terus dia punya perutnya sakit, panas, lidahnya pahit, terus ada sedikit mencret, itu menurut kamu dari aloanamnesa, autoanamnesa, terus pemeriksaan fisik ya, dari head to toe, dari kepala sampai ke bawah, lalu kamu periksa. Setelah kamu periksa akan menentukan diagnosa akan menentukan obat yang kamu berikan serta saran buat pasien apa. Silakan, saya mau dengar. Gimana Pak? Terakhir gimana Pak tadi Pak? Maaf, kurang Iya. mendengar. Jika ada pasien panas 2 hari, perutnya sakit, terus dari kamu kan pasti kan diperiksa tuh dari autoanamnesa, aloanamnesa, terus diperiksa fisik ya kan, dicek tensi, head to toe ya, dari kepala sampai ke kaki. Setelah itu kamu dapatkan diagnosa kamu apa, terus kamu diterapi, dikasih obat apa atau terapi apa, lalu apa yang kamu lakukan ke pasien itu, anjurkan seperti apa. Silakan, saya mau mendengar. Ini ya pertanyaan saya terakhir. Untuk pasien dengan 2 hari demam, kemudian ada mencret, kemungkinan saya akan mendiagnosanya, ditanya dulu anamnesnya, dia demamnya sudah tingkatan berapa, maksudnya berapa suhunya, kemudian dia mencretnya itu berapa kali sehari. Kalau misalkan dia lebih dari 3 kali, kemungkinan dia masuknya ke diare. Nah, kemudian jadi asesmennya diagnosisnya adalah diare. Kalau diare dia kemungkinan ada kekurangan cairan. Jadi saya akan menyarankan pasiennya untuk minum lebih banyak, kemudian istirahat juga. Kalau bisa makan makanan yang tinggi serat di stop dulu. Lebih banyak makan banyak mengandung karbohidrat supaya tidak terjadi mencret atau diare selama diare itu. Kemudian untuk obat-obatnya, kemungkinan saya akan untuk terapi obat bisa kolaborasi dengan dokter, seperti obat mencret seperti mungkin atalpugid atau obat mencret lainnya. Gitu. Seperti itu sih Pak. Terus diagnosanya apa itu? Sakit apa? Diagnosanya gastroenteritis. Panas 3 hari, perutnya sakit, lidahnya pahit, lidahnya kotor. Itu gastroenteritis atau GE ya? Iya. Gastroenteritis akut. Oke, terima kasih banyak ya atas waktunya. Nanti kami kabarin secepatnya. Iya, terima kasih. Nanti kalau mungkin dikabarin, mungkin ada semacam tatap muka dengan kami, dengan tim seleksi untuk tahap selanjutnya. Terima kasih banyak. Salam buat keluarga. Salam sehat ya. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak.
Selamat sehat. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak.